Horas, ketemu lagi di Keluarga Gaul. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Kali ini kita lagi akan explore guys hutan terangker di Kabupaten Dairi. Jadi hari tetap stay tune ini ya. kita Check mau it out. explore yang katanya ada hutan. Ini hutan di Kabupaten Dairi. Yang ceritanya konon katanya hutannya itu agak angker gitu guys, karena zaman masa penjajahan Belanda dulu dan Jepang juga hutan itu tempat pembuangan mayat-mayat yang udah dibunuh gitu. Juga pada masa GAM ya dulu, katanya juga di sini tempat pembuangannya, termasuk di Kabupaten Dairi ini. Jadi ini kita open dulu dari wilayah Tanjung Beringin. Nah ini kita memasuki wilayah Tanjung Beringin. Setelah Tanjung Beringin ini baru kita memasuki hutan tersebut. Nah, namanya adalah Hutan Laipondong. Jadi pada masa dulu, masa-masa SMA-nya Pak Gaul. Nih Pak Gaul nih. Nah, dulu tempat mainnya Pak Gaul tuh ya di Hutan Laipondong itu gitu. Jadi katanya dulu sering sih ada lihat-lihat yang begitu. Jadi makanya kita akan explore ya. Jadi tetap stay tune. Guys, ini kita udah memasuki ininya ya, kawasan hutan Laipondong yang tadi saya bilang. Jadi di sini, nih konon katanya kita nggak boleh sembarangan ngomong guys. Jadi ini karena cuaca lagi panas, makanya hutannya tuh kelihatan. Tapi kalau lagi cuaca mendung atau udah malam gitu atau maghrib, ini semua ketutup kabut. Jadi kita bener-bener harus hati-hati dan juga pelan-pelan kalau melewati sini. Makanya kebanyakan orang daerah sini nih kalau udah malam itu nggak mau lagi melewati hutan ini. Udah pasti mungkin besok paginya aja gitu. Seperti kami, harusnya kami tadi malam nih pulangnya. Cuman karena udah kemalaman, tadi malam kami putusin buat pagi-pagi sekarang ini kami harus berangkatnya. Nih, jadi kita nikmatin aja ya suasana di hutan Laipondong ini. Jalannya juga di sini sempit guys, makanya harus berbagi dengan kendaraan lainnya, apalagi kendaraan yang besar-besar begini. Itu benar-benar hati-hati, karena lihat ini benar-benar jalannya sempit, pas-pas dua mobil. Tapi kalau ada yang ada yang dari lawan dari sebelah sananya, kita harus agak jadi diturunkan gitu, turun ke beremnya gitu ban kita, biar nggak sentuhan tuh seperti itu kan. Jadi harus ada yang berhenti salah satu. Sampai di daerah sini nih udah lumayan ya, ini ada perbaikan jalan, jadi ada pengaspalan jalan. Agak diperlebar sih jalannya karena ya lumayan lah ya, karena terlalu sempit juga. Karena ini jalan satu-satunya guys, kalau dari Sumatera Utara itu menuju Kabupaten Dairi atau Sidikalang ada, cuman kita harus mutar lagi. Itu ada satu lagi daerah lewat daerah Tele sana, Samosir. Dan karena juga lintasan ini juga bisa tembus sampai ke Aceh Selatan. Lagi ada perbaikan jalan.
Jadi kalau Kabupaten Dairi ini itu perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Nah itu kita memasuki, itu yang arah ke Silalahi ke sana itu ya. Oh tadi itu arah ke Silalahi, simpangnya, simpang Silalahi apa, tempat wisata. Nah kita udah melewatin Tugu perbatasan juga. Ada lagi satu lagi nanti di sana. Tadi ini kita mulai masuk juga, mulai masuk hutan Lai Pondok. Kalau melewatin hutan ini guys, kita harus benar-benar fokus. Karena pertama jalannya sempit, yang kedua lawan banyak. Kalau berpapasan juga harus benar-benar hati-hati. Jadi ramenya tuh memang pas jam-jam begini lagi panas. Dari mulai pagi sampai sore sekitar jam-jam 5 aja. Lewat dari itu orang udah mulai nggak mau lewat sini lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi yang saya bilang, karena kabut. Jadi kalau udah mulai jam 5 sore ke atas sampai malam ini, hutan ini udah ditutupin dengan kabut. Udah susah pandangan, walaupun kita pakai lampu sorot juga susah karena nggak ketembus juga. Sebelah sini jalannya malah ada jelek ya, keriting-keriting jalannya. Banyak tambalan tapi ya gitu, keriting. Jadi jauhnya hutan Lai Pondok ini ada sekitar 5 kilo. Ada apa gak? Lebih? Berapa kilo kira-kira? 10 kilo? Hah? 50 kilo. Sejauh hutan Lai Pondok ini ada ya? Lumayan sih, sekitar 1 jam kita berada di sini. Di hutan Lai Pondok ini. Jadi di sekitar sini kita nggak akan ada lihat rumah-rumah penduduk sama sekali di sini. Mungkin ada tuh penduduk yang mengarang-arahkan aja ya, karena ada di depan sana nanti ada yang ada longsor gitu. Jadi ada penduduk yang membantu para pengendara ataupun orang yang melintas itu supaya hati-hati, itu aja. Tapi kalau rumah penduduk nggak ada, sampai nanti kita ke Merak itu nggak ada sama sekali. Kita berada di sini sekitar sejaman lah ya. Nah itu udah ada juga kayak air
air-air dari pegunungan gitu tuh kayaknya tadi tuh bekas longsor. Jadi di sini juga harus hati-hati karena di sini juga rawan longsor, guys. Paling cepet sih kalau kayak kita gini, kalau yang nggak banyak lawan itu setengah jam atau 20 menit paling cepet itu kita melewati hutan ini. Jadi lewat hutan ini benar-benar kondisi tubuh kita juga harus fit. Kenapa? Karena lintas jalannya itu lumayan mengerikan sih kalau menurut saya ya. Karena ini berkelok-kelok juga, udah gitu lintasnya juga jalannya banyak yang rusak, yang kayak berlubang-lubang gitu. Dengar nggak sih itu suara-suara di jaluk ya? Siamang. Oh, siamang. Dengar nggak sih? Kita dengar di sini kayak suara-suara siamang itu. Jadi sini masih banyak binatang buasnya, guys. Ini kita udah memasuki daerah jalan yang rawan longsor, jadi harus hati-hati juga. Ini bekas-bekasan longsor gitu. Dan di samping sana itu jalan itu udah jurang, guys. Hati-hati. Nah, ini kita udah memasuki perbatasan antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo. Nah, itu Juah-Juah. Jadi kalau bahasa di Kabupaten Dairi itu horas Juah-Juah. Kalau di Karo itu horas Mejuah-Juah. Dan kalau di Toba itu horas aja, horas gitu. Nah, tuh seremnya tuh gitu. Di situ ada motong, di situ ada mobil datang, jadi kan serem ya. Ini tadi kalau udah ada perbatasan itu tuh baru setengah kita laluin. Dan masih ada setengah jalan lagi, guys. Kan tadi udah dibilang sini paling cepat tuh 20 menit kita udah melewati sini kalau kosong. Tapi kalau padat gini bisa sampai 1 jam kita ada di tengah hutan ini. Pastikan juga kalau lewat sini kendaraan Anda pastikan harus sehat ya, harus ready. Karena apa? Karena daerah sini nggak ada rumah-rumah penduduk yang bisa kita mintain tolong. Kalau di sini ada kita nih, gitu ya, agak-agak horor. Jadi kalau kita misalnya ada kendala kendaraan daerah sini, itu kalau kita mau minta tolong dengan orang yang lewat, itu mereka nggak akan mau berhenti, guys. Bukan karena mereka nggak mau nolong, cuman memang karena dari sini emang daerah rawan gitu. Jadi nggak akan mau berhenti juga, makanya harus ready semua.
daerah sini. Ini daerah yang rawan longsor juga. Jadi itu kayak gitu tuh, penduduk-penduduk itu pada mintain pungutan gitu ya, mungkin kasih tunjuk jalan atau tanda ya, karena ini adalah tempat yang rawan longsor, karena di situ tuh sering udah jurang gitu. Jadi minta sumbangan gitu guys. Dan di sini tuh dingin banget. Di depan kita ada plat BM dari Riau dong. Ini kita baru temuin orang-orang yang jualan ya guys, orang-orang penduduk sini baru kita temuin di sini. Karena ini udah mau sampai ke ini ya, Merek. Jadi perjalanan kita sih sekitar setengah jam. Karena tadi ada videonya saya potong. Udah mau deket lagi sih. Dulu mobil kita Maradi pas di situ, ingat banget itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah saya di situ deh. Jadi hutan Lepondom ini membelah bukit guys, buat dan jalan ini juga dulu kalau Pak Gaul cerita sih ya, katanya dulu ini yang buat tuh semasa penjajahan Belanda gitu ya. Dan di sini walaupun ini lihat cuacanya panas tapi udaranya dingin. Dingin. Aduh, sampai kita turun begini, turun berem. Karena gitu kalau di sini tuh, kalau papasan mobil harus ada yang ngalah salah satu. Jadi di sini nggak bisa egoisan gitu guys. Soalnya kalau lu mau selamat, lu harus benar-benar sabar dan juga ngalah.
Kita udah nyampe di ujung Pondom. Nah, kita ini baru dapet rumah-rumah warga guys di sini. Jadi seputaran ini nih semua menjual makanan dan minuman. Nah, ini warung-warung tempat bisa kita makan di sini. Tuh, juga ada pemandangan dengan pemandangan atau view yang bagus banget. Itu pemandangan Gunung Sibaya. Juga perkebunan-perkebunan dan juga perladangan warga. Ya kayak gini, mobilnya rusak, sampri itu. Jadi pas naik-naikan begini. Untung di sini, kalau udah di tengah hutan itu udah susah deh. Berlap of Toba taman apa gitu, kita belum pernah ke situ ya. Jadi kita udah keluar dari hutan Pondom guys. Kita udah nyampe di Merek. Itu pemandangan yang kalau mau tahu itu Gunung Sibaya. Nah, ini udah kita dapat rumah. Jadi guys, itu tadi kita udah selesai. Kita shoot daerah hutan paling angker di sini di Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Karo. Kita udah selesai. Dan sekian cerita dari kita explore hutan Pondom. Jadi harus selalu stay tune di Keluarga Gaul ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ajak semua saudara, teman-teman, tetangga, dan juga seluruh karib kerabat kita untuk follow atau subscribe Keluarga Gaul, karena banyak cerita yang menarik di channel Keluarga Gaul ya. Jadi assalamualaikum horas semuanya, horas Indonesia, horas Kabupaten Dairi dan Karo, horas Sumatera Utara, horas seluruh dunia. Dadah Pak Gaul.